malam jemaat terkasih, salam sejahtera. Sebagai sebuah persekutuan, kita patut saling membangun dan menguatkan. Dalam terang dan gelapnya kehidupan, Tuhan selalu bersama kita. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, dengan penuh sukacita, mari kita berdiri datang menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa sebelum memulai ibadah kita pada malam hari ini. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat, kesehatan, dan karunia yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Malam ini kami berkumpul kembali untuk bersekutu dalam ibadah rumah tangga. Berkati ibadah ini ya Tuhan, supaya dapat berkenan di hadapan-Mu, juga pelayan firman yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga dapat memberitakan firman yang dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ampunilah kekurangan dan dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pujian kepada Allah diambil dari Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan kami, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang diberitakan
boleh kami pahami, kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang tertulis di dalam Mika 7 ayat 14 sampai 20. Mika 7 ayat 14 sampai 20 yang menyatakan, gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Bacaan kita pada hari ini dari Mika pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 20 dengan judul Siapakah Allah seperti Tuhan. Bacaan ini masih masuk di dalam satu konteks pembacaan tentang pemimpin, tentang sosok pemimpin, bahkan tentang figur pemimpin yang ditulis oleh Mika. Sebelumnya, sebagaimana pada hari Minggu kemarin, saya sudah menjelaskan siapa Mika. Tetapi tidak apa-apa kalau saya ulang sedikit, bahwa Mika itu dari bahasa Ibrani-nya disebut Mikayahu, yang artinya siapakah seperti Yahweh. Nabi Mika ini dia berasal dari kota kecil Moreset Gad di bagian selatan Yehuda, satu wilayah pertanian yang sangat subur, sekitar 40 km barat daya Yerusalem. Dia berasal dari satu desa dan dari satu keluarga yang sangat sederhana. Dia hidup
sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, di zaman Raja Uzia, zaman Raja Yotam, zaman Raja Ahaz, dan juga zaman Raja Hizkia. Nabi Mika ini pada saat dia bekerja, pada saat dia melayani sama dengan Nabi Yesaya, artinya sesaman, satu zaman. Tetapi kalau mau dilihat, Nabi Yesaya dia lebih berhubungan dengan kegiatan penduduk dan kegiatan orang atau yang ada di kota itu. Tetapi Mika justru lebih concern, lebih memperhatikan yang terjadi di antara orang-orang kecil, di antara masyarakat kecil di desa-desa. Dan dalam suara kenabiannya, dalam tugas profetisnya, Mika dia lebih banyak menyoroti isu-isu sosial keagamaan. Sedangkan Yesaya lebih berperan langsung dalam kehidupan politik kerajaan. Mika ketika dia dipanggil oleh Tuhan sebagai seorang nabi di desa, dia dengan berani mengutuk para pemimpin di Yehuda yang pernah korup, bahkan nabi-nabi palsu juga yang menyebarkan berita-berita tidak baik. Dia juga mengutuk para pemimpin, yaitu imam-imam yang hidup dengan jahat, fasik, atau bahkan dia juga mengutuk pedagang-pedagang yang tidak jujur, suka berbohong. Dan juga dia berani mengkritik para hakim yang main suap atau yang kena suap atau yang menerima suap. Di atas semuanya itu Mika menantang dosa-dosa yang mereka lakukan sebagai seorang pemimpin. Dia menentang, dia tidak setuju. Seharusnya seorang pemimpin sikapnya, perilakunya tidak seperti itu. Tetapi dengan berani Nabi Mika ini mau mengatakan bahwa kalau pemimpin yang ada punya sikap, perilaku seperti itu, ada kebejatan moral juga, keserakahan, kekikiran, bahkan yang sangat ironis, mereka percaya Yahweh tetapi di sisi lain lebih lagi mereka juga percaya kepada berhala-berhala. Mika menentang itu karena Mika juga tahu semua sikap perilaku yang mereka lakukan itu pasti ditentang oleh Tuhan. Dan itu mengingatkan kepada umat bahwa dampak dari proses kepemimpinan yang seperti ini, saudara-saudara, yang terus-menerus bersikeras melakukan kejahatan demi kejahatan, kelak kerajaan mereka, yaitu kerajaan Israel utara ibu kotanya Samaria dan juga selatan ibu kotanya Yehuda, pasti akan hancur, pasti akan diserang habis-habisan oleh bangsa yang besar, Asyur atau Syria. Bacaan minggu lalu mau mengatakan ketika dalam keterpurukan seperti ini, pemimpin minta datang kepada Tuhan, menaikkan doanya. Tetapi Tuhan tidak mau dengar. Kenapa? Karena sudah begitu banyak kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan. Mereka tidak memperhatikan rakyatnya, yang seharusnya rakyatnya ditolong, yang seharusnya rakyat juga hidup pada saat itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, tetapi rakyat tidak menikmati dan tidak merasakannya. Nah sekarang saudara-saudara, teks kita mau berbicara tentang doa minta tindakan dan belas kasihan Tuhan. Kebutuhan seorang pemimpin dimanapun ya Bapak Ibu, tidak hanya tentunya dalam konteks Mika, tetapi juga dalam konteks kita sekarang ini, hadirnya seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi pertanyaannya pemimpin yang seperti apa? Tentu saja pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, pemimpin yang tidak semena-mena, pemimpin yang tidak arogan, pemimpin yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri atau bahkan keluarganya, tidak. Tapi seorang pemimpin yang punya figur kepemimpinan, sosoknya itu bisa dicontoh, bisa digugu dan ditiru, bisa menjadi panutan, bisa menjadi teladan. Pemimpin yang seperti apa? Seperti yang saya katakan itu tadi. Ya, satu kata saja, baik. Ya, baik kepada siapa? Baik kepada rakyatnya.
Dan figur seperti itu di konteks penulisan Mika ini tidak ada pemimpin yang seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudara, Mika 7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20 ini merupakan perikop penutup. Coba Bapak Ibu Saudara lihat ya. Buka Alkitabnya silahkan di rumah. Penutup dari kitab Mika di sini. Yang memberikan kabar, yang memberikan penjelasan, yang memberikan makna yang sangat baik. Bahwa Nabi Mika menjelaskan atau mengungkapkan di sini bagaimana para pemimpin tetap mau datang kepada Tuhan. Nabi Mika mengungkapkan dan mengutarakan doanya kepada Allah Israel karena situasi, karena kondisi yang dialami oleh Israel, oleh para pemimpin yang pernah datang kepada Tuhan minta didengar doanya, tapi Tuhan tidak dengar. Nabi Mika di sini mewakili saudara-saudara, mewakili keterpurukan rakyat, mewakili penderitaan rakyat. Karena apa? Karena dosa para pemimpinnya. Karena dosa mereka sendiri yang melawan, yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Dengan melakukan tindakan atau sikap yang buruk. Tetapi mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap masih melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Oleh karenanya Tuhan lalu membuang mereka ke Babel. Yuk kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi hidup mereka datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi menyembah Baal juga, ilah-ilah lain juga. Kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan apa yang mereka imani itu tadi kepada Tuhan mereka, kepada Yahweh mereka. Sungguh ironis. Ibaratnya seperti orang yang munafik. Di satu sisi mau kelihatan saleh, di satu sisi dia mau kelihatan selalu datang kepada Tuhan, melakukan kegiatan rohani, tapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan mereka itu merajalela. Dikotomi, Bapak Ibu Saudara. Di sini ada dua sisi kehidupan umat. Satu sisi baik, lalu kemudian satu sisi yang jahat. Tuhan melalui Nabi Mika tidak menghendaki seperti itu. Kalau mereka setia dan taat kepada Tuhan dalam beribadah, dalam kerohanian mereka, maka hendaklah kesetiaan, ketaatan dan kerohanian mereka itu tercermin dalam sikap hidup mereka sehari-hari. Jadi bukan berarti di satu sisi berbuat baik, di sisi lain berbuat jahat. Mau datang ke bait Allah kepada Tuhan berbuat baik lagi, dalam keseharian dengan rakyat berbuat jahat lagi, tidak. Tak ubahnya seperti kita juga ya Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu mau ke gereja, hari Minggu mau beribadah, ada pengakuan dosa di sana. Mari Jo, kita mengaku dosa atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Tetapi Senin sampai dengan Sabtu berbuat dosa lagi. Tentu bukan seperti itu yang diharapkan. Kita diminta kalau kita mau hidup saleh, kalau kita mau hidup jujur, rohani kita tetap tertata, kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan yang kita nampakkan, yang kita wujudkan di hari Minggu itu. Maka seyogyanya di hari Senin sampai dengan hari Sabtu juga sama. Sama kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, kebaikan kita kepada Tuhan, kita lakukan juga. Itu artinya di sepanjang kehidupan kita, hidup kita selalu berdasarkan firman dan perintahnya. Saudara, Nabi Mika berdoa agar Tuhan sendiri di sini yang menjadi pemimpin, menjadi gembala, sosok gembala atas umatnya, sebab tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang berlaku jujur, kata Mika. Bahkan berlaku saleh,
para pejabat bertindak sewenang-wenang, tidak peduli pada kebenaran. Uang itu begitu berkuasa atas hidupnya, sehingga apa? Hukum dapat diputarbalikkan, hukum dapat dibeli, dapat disuap, dan para hakim ada di situ. Ada krisis kepercayaan di mana teman bisa menjadi lawan. Pasal 7 ayat 5. Yang ada hanya kepentingan, kita mengenal itu. Tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada lawan atau musuh yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Anak-anak Tuhan jangan seperti itu. Ketika ada kepentingan, maka di situ kita berbuat baik. Ketika kita tidak ada kepentingan, kita masa bodoh. Ketika kita tidak ada concern dan kepentingan di situ, kita main gasak, ya, kita main tebas, kita berlaku jahat, kita berlaku curang dan lain sebagainya. Tapi ketika ada kepentingan, semua hal bisa dihalalkan, dimuluskan, semua bisa. Karena apa? Karena ada kepentingan. Anak-anak Tuhan tidak. Dimanapun Tuhan tempatkan dan dimanapun kita berada, begitu ya. Dimanapun Tuhan tempatkan dan dimanapun kita berada, kita diminta untuk selalu menjadi garam dan terang, untuk selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam konteks Mika, kejahatan pun akhirnya bisa masuk dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Tidak ada sikap saling menghargai dalam relasi orang tua atau menantu, di sini katakan ayat yang ke-6, atau mertuanya. Kehidupan rumah tangga berada di dalam titik kehancuran dan Nabi Mika tidak dapat berbuat banyak menghadapi situasi demikian. Nabi Mika hanya berserah pada campur tangan Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan akan bertindak menolong umatnya. Jadi saudara-saudara, dalam doanya ini Nabi Mika meminta agar Tuhan menjadi gembala. Karena umat itu telah salah jalan, telah menyimpang sedemikian rupa. Menyimpang bahkan menyembah dewa-dewi atau berhala-berhala Kanaan. Dan lebih mengandalkan pada kekuatan manusia daripada kekuatan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat melepaskan mereka, saudara-saudara, dari jalan yang menyimpang yang salah itu. Hanya Tuhan yang bisa membawa mereka ke tempat yang dikehendakinya. Dan Nabi percaya bahwa umat Tuhan dapat diselamatkan dari dosa mereka, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel saat mereka dibebaskan dari kuasa Mesir. Tuhan yang menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah dan yang memelihara umat Israel dengan segala berkat-berkatnya yang ajaib. Demikianlah doa dan harapan Nabi Mika bagi masa depan umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bacaan kita yang ayat 14 sebagai penutup di perikop ini, di Mika 7 ini, 14 sampai dengan ayat 20, mau mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, untuk apa? Untuk selalu bersandar kepada Tuhan, untuk selalu meminta kepada Tuhan. Kita tidak boleh putus asa dan kecewa menghadapi situasi apapun. Jika saudara dan juga saya putus asa dan kecewa karena ada ketidakadilan, karena kesenang-wenangan, karena seharusnya kita sudah ada di atas pucuk pimpinan, tapi karena ada orang yang tidak suka, karena ada orang yang iri, karena ada orang yang tidak menghendaki kita ada di pucuk pimpinan, karena kita orang Kristen, kita disabotlah, ya, atau mungkin kita juga difitnah dan lain sebagainya. Mungkin kita mengalami itu. Mungkin ada jemaat, para bapak, para suami yang mengalami itu di kantor, di perusahaan dan lain sebagainya. Atau mungkin juga karena tekanan hidup yang berat di masa pandemik seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tekanan ekonomi, mau makan mungkin susah. Makan apa adanya. Itu pun kalau bisa makan apa adanya. Kalau bingung hari ini mau makan apa yang akan dimakan? Besok bagaimana? Atau mungkin kalau saudara dan juga saya mengalami sakit dan penyakit yang lama sekali, bahkan sampai saat ini masih kita rasakan penyakit itu. Menghadapi situasi seperti itu, saudara-saudara, kita bisa menyimpang dari jalan Tuhan.
Kita bisa menjauh daripada Tuhan. Bahkan kita bisa mempersalahkan Tuhan. Kita mengatakan, ini tidak adil. Tidak adil buat aku Tuhan. Bisa saja kita kemudian juga tidak lagi taat kepada Tuhan. Kita mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam tawaran, tantangan yang menggiurkan mungkin. Yang melemahkan iman kita. Bahkan bukan hanya saja lemah iman kita, tapi kita bisa jatuh dan terperosok di dalamnya, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Atau misalnya kita jika terjadi dalam hidup keluarga dan rumah tangga kita diambang kehancuran. Sebab apa? Sebab tidak ada lagi sikap saling mempercayai, tidak ada lagi sikap saling menghargai. Tidak ada lagi sikap saling mencintai dan mengasihi dalam keluarga. Orang tua juga mungkin merasa gagal dalam mendidik anak. Atau anak mungkin merasa kecewa dengan perlakuan orang tua, di mana orang tuanya tidak menjadi teladan baginya. Sehingga dia labil, bingung, bimbang, mudah terperosok, mudah jatuh ke dalam pencobaan. Belum lagi kalau ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, dipaksa atau mungkin pertama-tama ditawarin barang haram yang tidak boleh, narkoba, gratis. Di tengah kepusingan anak-anak, di tengah kelabilan anak-anak kita bisa terpengaruh, terperosok. Pertama gratis, kedua gratis, ketiga enak aja gratis terus. Bayar dong. Nah kalau udah seperti ini runyam. Anak yang gak punya uang bisa ngorek dompet orang tuanya alias mencuri. Kalau mencuri gak bisa, apapun bisa dijual yang ada di rumahnya asalkan menghasilkan uang. Uangnya itu bisa beli barang haram itu tadi. Runyam. Dan orang tua merasa gagal mendidik anak. Atau anak merasa kecewa. Dia berlaku seperti itu karena melihat orang tuanya yang berkelahi terus. Dalam rumah tangga misalnya. Di sini kita prihatin saudara-saudara. Nah kalau kita semua menghadapi hal yang seperti itu. Siapapun bisa. Siapapun dapat mengalaminya. Bagaimana? Firman Tuhan katakan kepada kita. Tadi, jangan putus asa, jangan kecewa. Tapi seperti Nabi Mika, datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Agar Tuhan melepaskan semua beban dan penderitaan kita. Bukankah dikatakan di sini bahwa gembalakanlah Tuhan sebagai gembala kita. Dan kita yakin percaya. Kalau firman Tuhan mengatakan segala kekhawatiran kita, segala kekecewaan kita, putus asa kita dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan serahkan saja kepada Tuhan. Ya, sebab apa? Sebab Tuhan itulah yang memelihara aku, yang memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang saudara dan juga saya hadapi hari ini akan tetap menjadi masalah yang besar, masalah yang menakutkan dan beban yang berat jika kita tidak datang kepada Tuhan. Jika kita tidak memohon pertolongan Tuhan. Masalahnya adalah bukan apakah Tuhan tidak menolong, tetapi karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kita sudah pesimis duluan, bisa gak ya Tuhan nolong saya? Keterpurukan saya seperti ini, sakit dan penyakit saya gak sembuh-sembuh. Kita ragu akan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh ragu. Ketika kita percaya, serahkan semua itu kepada Tuhan. Yakin dan percaya. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Pabrik tidak akan mengeluarkan gembok ya tanpa ada solusinya, sebuah kunci. Jadi kalau pabrik mengeluarkan gembok, kemudian gembok banyak dijual di toko-toko di mana-mana, pasti ada kuncinya. Itu satu paket. Kunci untuk apa fungsinya? Membuka gembok itu agar terbuka. Kalau tidak ada kunci itu, gembok akan tertutup terus.
terus. Sama dengan kita, saudara-saudara. Tuhan akan selalu memberikan atau menjawab setiap doa yang kita minta. Tuhan akan selalu memberikan solusi atas setiap persoalan kita, akan setiap masalah kita. Tidak pernah ada masalah yang dibiarkan oleh Tuhan begitu saja. Tidak ada. Dia pasti akan memberikan solusinya. Dia pasti akan menjawabnya. Tapi ingat, jawaban Tuhan mengabulkan doa kita bukan kehendak kita, kehendakku bukan, tapi kehendaknya yang terbaik pastinya dari Tuhan. Jadi berdoalah dengan iman yang kokoh ketika menghadapi berbagai macam masalah pergumulan kita, sehingga doa kita akan memperoleh jawaban dari Tuhan, dan kita pasti akan meyakini bahwa Tuhan akan bertindak menolong kita bagi siapa saja yang selalu berharap kepadanya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Karena itu, agar doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan, janganlah saudara dan juga saya selalu berbuat jahat dan merancangkan kejahatan ini. Mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, besok, dan selama-lamanya. Sebab apa? Sebab perbuatan jahat kita menghambat datangnya berkat-berkat Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia di dalam pasal 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Amin. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah Bapa yang kami imani, Allah Bapa yang berkuasa, Allah Bapa yang menjawab setiap permohonan seru pinta doa kami kepadamu. Allah Bapa yang selalu peduli kepada kehidupan kami. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang selalu menyediakan keselamatan bagi kami umat-Mu, yang selalu hidupnya mau bersandar dan berharap pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar, yang memberikan inspirasi bagi kami agar Bapa kami boleh berbuat yang baik, agar semua doa-doa seru pinta
yang kami naikkan kepada Tuhan didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Karena kami tahu semua perbuatan jahat yang tidak berkenan kepadamu dan terhadap sesama kami tinggalkan. Sebab kami yakin kesalahan, kejahatan kami itu dapat menghalangi berkat-berkat ilahi yang datang dari Tuhan. Dan dosa-dosa kami akan menghambat yang baik yang akan datang kepada kami. Bapa, lewat syafaat ini kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu berikanlah yang terbaik untuk bangsa negara Indonesia ini melalui kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Bahkan semua rencana-rencana dan program yang sudah dijalankan, bahkan akan dijalankan semua, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati setiap pelayanan gereja. Kami tidak menyebutkan denominasinya, tapi kami percaya Tuhan menyertai gereja-gereja yang ada di dunia, gereja-gereja yang ada di Indonesia, termasuk gereja kami GPIB, baik itu di tingkat sinodal, di tingkat pelayanan musyawarah pelayanan Jakarta Barat, di tingkat jemaat Sangkakala, memberkati setiap pelayanan kami meskipun secara daring atau kegiatan-kegiatan kami juga secara online melalui Zoom meeting atau melalui kegiatan-kegiatan yang lain Tuhan. Baik itu rapat-rapat, latihan-latihan juga secara daring. Memberkati juga pelayanan pegawai kami Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang tidak kami sebutkan satu persatu. Memberikan kesembuhan, kepulihan bagi mereka yang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Bagi keluarga-keluarga, anak-anak semua yang juga dalam pergumulan, kami doakan mereka. Para duda, janda, anak yatim piatu, anak-anak yang masih sekolah secara online. Jadikan kami para orang tua dapat mendidik anak-anak dengan baik. Keluarga-keluarga yang menantikan anaknya, keluarga-keluarga yang mendambakan jodoh teman hidup, pendamping suami atau istri bagi anak-anak dan cucunya. Kami doakan semuanya. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang menyatakan, "Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakan
Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu, ketakutanmu, kecemasanmu kepada Tuhan. Dan serahkanlah semua itu melalui doa yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Karena itu, agar doa kita semua didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, janganlah kita selalu berbuat jahat, menyakiti Tuhan, mendukacitakan hati Tuhan, dan juga menyakiti sesama kita. Mulai dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sebab perbuatan jahat yang kita lakukan itu akan menghambat datangnya berkat-berkat dari Tuhan. Kita berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 407. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.